sangat bisa kita raih dari sisi apapun. Seorang ibu rumah tangga bisa beruntung di bulan Ramadan. Seorang suami bisa beruntung di bulan Ramadan. Seorang pekerja bisa beruntung di bulan Ramadan. Siapapun bisa beruntung di bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang bilang Ramadan tuh bulan keberuntungan karena semua ngumpul. Ya. Terus di situ juga karena kita puasa ya, Yeah. puasa kewajibannya. Betul. Puasa tuh kan banyak makanan, Yes. lebih dari itu. Terus katanya ntar setelah Ramadan kan kita Lebaran, semua serba baru. Itu keberuntungan itu. Nah itu yang ngaco kayaknya. Bukan ngaco total ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Viewers Ngaco dimanapun berada, program Indoposko Channel Ngaco ngobrol ala Indoposko yang kali ini di tema khusus bulan suci Ramadan. Ngaco itu kita geser sedikit menjadi ngabuburit ala Indoposko. Viewers Ngaco dimanapun berada, kali ini kembali kita akan ngobrol bersama saya Rahman, karibnya disapanya Aldo, dengan seorang mualim, seorang guru, seorang pengajar yang nanti akan memberikan ilmu pengetahuan hasanah untuk menemani kita menantikan waktunya berbuka puasa. Dan beliau sudah hadir di sini, tamu saya Bapak Ustadz Dadang Khairuddin. Kang Dadang. Kang Dadang, Ya, Kang Dadang salah. katanya viewer, semuanya disapanya Kang Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo dan viewers sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah. Panggil Kang Dadang ya? Kang Dadang Kang saja. Dadang. Berarti santai. Sunda nih ya, orang Sunda. Sunda asli, Sunda asli ya? bukan Sunda Empire. Iya. Kalau Sunda Empire, Kalau Sunda Empire ya, iya, heboh ya. punya kerajaan. Jadi Kang Dadang, terima kasih ya, Kang. Saya yang terima kasih hadir di banyak, studio. Bang Aldo dan tim kreatif dari Indoposko. Iya, Luar Indoposko. biasa. Berkah insya Allah untuk Amin, Indoposko. amin, amin. Berkah, berkah. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga Kang. berkah untuk viewers semua. Iya, amin. Ya, insya Allah. Di Ramadan kali ini Alhamdulillah. sengaja kami dari kru Ngaco mengundang Kang Dadang untuk Alhamdulillah. kita berbagi sharing Alhamdulillah. dengan kepada viewers Ngaco terkait dengan bulan Ramadan, apapun itu yang akan Allah. Ustadz atau Kang Dadang sampaikan. Saya Asik. panggilnya Ustadz terus, karena emang Ustadz. Beliau ini emang bener Ustadz. Cuma makanya disapanya Kang Dadang. Ya. Kang, Siap. Ramadan salah satunya orang bilang bulan keberuntungan. Yes. Ini maknanya masih luas banget nih, Kang. Betul, betul. Keberuntungannya tuh apa gitu. Silakan, Kang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Viewers dan Bang Aldo, serta siapapun yang menyimak dimanapun, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, hari ini kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia dan insya Allah memuliakan kita. Amin. Dan salah satunya memberuntungkan kita. Bahwa betul sekali bulan Ramadan itu adalah bulan keberuntungan. Oleh karenanya patutlah kita bersyukur ketika kita masih dipanjangkan usia kita, diberikan panjang umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Oleh karenanya sangat rugi andai kata kita masuk Ramadan nggak beruntung gitu ya. Padahal Ramadan ini Bang Aldo luar biasa, peluang keberuntungan yang terbuka sangat lebar. Hanya di Ramadan, Kang? Iya, sebetulnya di luar Ramadan pun banyak peluang keberuntungan. Di bulan Ramadan lebih lagi. Makanya betul Rasulullah bersabda, rugi banget orang yang masuk Ramadan nggak beruntung. Rugi banget yang masuk Ramadan nggak beruntung. Kalau di Ramadan aja nggak beruntung, bagaimana di luar Ramadan gitu? Oh iya. Jadi ukurannya. Ya, Ukuran. kalau di bulan Ramadan saja sudah tidak beruntung, bagaimana mungkin di luar Ramadan bisa beruntung? Karena Ramadan ini sangat begitu kondusif sekali. Sangat membantu sekali keberuntungan. Sangat sekali. Karena apa? Karena disitulah bulan yang tiap menitnya, tiap detiknya diberikan pahala berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pahala sunnah dijadikan pahala wajib. Di mana amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Allahu Akbar. Jadi keberuntungan yang
Betul kata Bang Aldo, sangat luas dan sangat bisa kita try dari sisi apapun. Seorang ibu rumah tangga bisa beruntung di bulan Ramadan. Seorang suami bisa beruntung di bulan Ramadan. Seorang pekerja bisa beruntung di bulan Ramadan. Siapapun bisa beruntung di bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang bilang Ramadan tuh bulan keberuntungan karena semua ngumpul. Ya. Terus di situ juga karena kita puasa ya, Yeah. puasa kewajibannya. Betul. Puasa tuh kan banyak makanan, Yes. lebih dari itu. Terus katanya ntar setelah Ramadan kan kita Lebaran, semua serba baru. Itu keberuntungan itu. Nah itu yang ngaco kayaknya. Bukan ngaco total ya. Iya, bukan. Bahwa kadang itu menjadi tujuan manusia. Oke. Padahal bukan itu tujuan kita sebenarnya. Iya, oke. Bahwa betul ada makanan yang berlimpah, bahkan yang tadinya nggak ada jadi ada. Iya, maksud saya gitu ada penganan-penganan, makanan, minuman atau hal lain yang khusus adanya di bulan Ramadan. Itu kan salah ada. satu keberkahan, Bang. Oh, itu keberkahan. Salah satu keberkahan bulan Ramadan. Mm-mm. Orang bagaimana berlomba-lomba untuk berbagi makanan. Iya, iya. Bagaimana Allah SWT mudahkan rezeki di bulan Ramadan. Iya, Ya. iya, iya. Tetapi sejatinya keberuntungan yang hakiki, kalau makanan kan makan, buang lagi. Selesai, ya. Selesai sudah dalam hitungan menit. Tapi kalau sesuatu yang lebih dari itu, ya lebih dari itu keberuntungannya. Bagaimana keberuntungannya? Rasulullah sabdakan, baru datangnya saja bulan Ramadan sudah dapat keberuntungan. Baginda Nabi bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar. Keberuntungan yang dahsyat nih. Baru seneng Baru doang. senang doang, Bang Ado. Iya. Baru senang doang Gembira. dengan datangnya Ramadan, gembira datangnya Ramadan, dia sudah dibebaskan jasadnya dari api neraka. Keberuntungan bukan? Iya. Keberuntungan yang luar biasa, Bapak Ibu. Hmm. Para viewers sekalian, bahwa itulah keberuntungan yang hakiki, yang sejati, yang kita sebetulnya butuhkan dibanding dengan makanan. Iya, Mohon iya. maaf, kalau hanya makanan mengunyah bagian perut ini, ya apa bedanya dong dengan hewan, Iya, dengan iya. binatang. Makanya keberuntungan yang sejati adalah satu, kita dibebaskan dengan rasa bahagia saja. Oleh karenanya viewers, mari kita berbahagia apapun aktivitas kita. Jangan jadikan Ramadan sebagai beban. Karena sejatinya dengan Ramadan kita diselamatkan. Kita diselamatkan diri kita dari api nerakanya Allah. Na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah. Iya. Itu Kang. keberuntungan yang pertama. Kemudian Banyak. lainnya, Kang, bagaimana untuk meraih keberuntungan itu di bulan Ramadan, bulan yang spesial bagi semua kita yang menjalaninya, untuk kita supaya bisa dapat keberuntungannya? Maksud saya, apakah kita mesti melipat gandakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, misalnya ditingkatkan terus keimanan ketakwaan kita, jadi yang lebih konkret barangkali supaya viewer bisa melaksanakannya begitu. Cakep Bang Aldo. Viewers sekalian, bagaimana orang bisa meraih keberuntungan? Yang pertama, modalnya adalah ilmu. Ilmu. Makanya ini luar biasa. Ngobrol ala Indoposko dan ngabuburit ala Indoposko ini menjadi ilmu yang amal jariah luar biasa. Amin. Berkah insya Allah. Amin, amin. Bahwa dengan ini jadi jalan orang jadi tahu bagaimana meraih keberuntungan, bagaimana memanfaatkan waktu-waktu Ramadan ini begitu bernilai, bermakna luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa meraih? Kalau tidak tahu, ya harus tahu. Harus ngaji, bahasa kerennya gitu ya. Iya, Harus iya. ngelmu. Nah, ngelmunya salah satunya di ngaco ini. Salah satunya. Iya, ya. iya. Begitu bertebaran. Sekarang online Bang Aldo. Yang online, yang offline sekarang sudah buka. Jadi siapapun viewers yang ada waktu, kesempatan, ngabuburitnya dengan ilmu. Ngabuburitnya dengan mengkaji, membaca, mendengar, hadir di majelis taklim, menyimak online yang begitu banyak sekali virtual pengajian yang luar biasa. Itu Bang Aldo. Lalu setelah dari ilmu, orang setelah tahu akan ada mujahadah. Yang tadi Bang Aldo bilang mujahadah, berjuang tiada lelah. Berjuang, kita melelah nggak ada apa-apanya Bang Aldo. Tarawih cuma 11. Iya. Kadang 2-3 kejar kalau bisa. Iya. Ya, dulu para sahabat di bulan Ramadan mereka perang Badar. Perang ya. Bersimbah darah. Bertarung nyawa di bulan Ramadan.
kita mau belum ada apa-apanya. Bisa dibilang ya kita kondusif aja suasana kita gitu. Iya. Cuman godanya panas juga. Iya. Godanya kolak pinggir jalan. Iya. Godaannya apa namanya? Katanya merek tertentu itu yang hijau seperti sirup. Iya. Cuma itu aja ya. Itu aja godaannya itu hawa nafsu rendah ya. Hawa nafsu rendah kita itu hawa nafsu perut, hawa nafsu syahwat kita saja. Maka betul perjuangan untuk meningkatkan amal kapan lagi gitu loh. Kapan lagi meningkatkan amal di bulan ini? Baca Quran yang tadinya satu ayat, one day one ayat jadi one day one juz misalnya. Sedekah kita tingkatkan, sholatnya kita tingkatkan, yang wajib yang sunnah kita perbanyak. Minimal taraweh jangan kelewat. Taraweh jangan kelewat, pesan saya itu pada viewers sekalian. Dimanapun kita kejar itu taraweh. Jangan tinggal karena gara-gara bukber. Iya. Kadang bukber Bang Aldo, dapat bukbernya, tarawihnya hancur. Iya. Tarawihnya hilang. Nah, jangan sampai. Umumnya habis bukber ngobrol-ngobrol sehingga tarawihnya lewat. Walaupun kita tahu tarawih bisa dilakukan kapanpun, tapi ketika sudah waktunya dan berjamaah itu jauh lebih afdol ya. Nah, itu perlu apa? Mujahadah perjuangan gitu ya. Itu Bang Aldo. Jadi siapapun insya Allah viewers sekalian meraih keberuntungan di bulan Ramadan. Ilmu, mujahadah, ilmu menghadirkan mujahadah. Karena dengan mujahadah Allah SWT akan tolong kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut ayat terakhir. Siapa yang berjuang bermujahadah di jalan kami, mendekat kepada kami, maka akan kami tunjukkan jalan yang banyak. Siapa yang berjuang, Allah tunjukkan jalan. Siapa yang berusaha, Allah kasih pertolongan. Jadi Kang, Ramadan itu salah satunya kita untuk beruntung kan secara individu kita tingkatkan ibadah kita. Hablum minallahnya tuh. Kalau hablum minannasnya tuh Ramadan ini juga bulannya berbagi. Salah satunya infak, sedekah dan lain-lain. Itu juga yang akan melipat gandakan pahala kita. Jadi antara hablum minallah sama hablum minannas itu harus dijaga ya. Bahkan kalau perlu ditingkatkan. Betul banget. Jadi orang yang bahkan hablum minallahnya tidak dihitung kalau hablum minannasnya jelek. Wailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Loh, udah sholat kok celaka. Iya. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ayat terakhirnya surat Al-Maun. Celaka orang sholat yang tidak mau membantu sesamanya. Iya. Bahkan Allah tidak menilai sholatnya dia ketika ada tetangganya yang kelaparan dia tidak bantu. Ketika ada orang yang perlu bantuan dia tidak bantu sementara dia bisa membantu. Iya. Allahu Akbar. Jadi betapa vertikal horizontal itu suatu kesatuan yang harus terjaga keseimbangannya. Bahkan pembuktian dari keseriusan kita menyembah Allah secara vertikal terbukti secara horizontal, vertikalnya terbukti dalam akhlakul karimah. Khusus di bulan Ramadan kita banyak berbagi bersama saudara-saudara. Makanya di antaranya di Ramadan itu ada zakat ya. Nah itu dia. Zakat fitrah itu juga bagian dari yang horizontal itu hablum minannas. Selain itu juga kewajiban bagi kita, tapi tujuannya adalah untuk berbagi dan bersama. Itu dia. Orang yang mengeluarkan zakat dia beruntung. Iya ya. Orang yang mengeluarkan zakat dia beruntung viewers sekali. Tapi kalau orang yang pelit, bakhil, tara mere, cak jahe, mere gehese. Pelit, bakhil, teman-teman itu cak jahe, mere gehese. Itu dia kelak akan disiksa dengan harta yang dia timbul, harta yang tidak dikeluarkan di zakat. Jadi siapa yang mengeluarkan zakat dia beruntung. Apalagi di bulan Ramadan. Dengan harta dia berzakat, dia berinfak, dia bersedekah, dia berwakaf. Allahu Akbar. Ada masjid yang belum terbangun, ada musola yang belum selesai. Itu ladang amal kita. Dan itu bukan untuk Allah, bukan untuk musola, bukan untuk pengurus masjid. Untuk siapa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum kalian berbuat baik itu kalian. Siapa yang beruntung? Ya kita sendiri yang beruntung. Ya, sementara fakir miskin mereka mah dapat
sedikit lah keuntungannya. Ya kan? Kita lah yang besar sebetulnya. Oleh karenanya ketika kita membantu orang, sejatinya kita yang harus berterima kasih. Ketika kita ngasih, terima kasih ya, saya sudah mau terima harta saya gitu. Kita yang harus berterima kasih, bukan mereka. Jangan keduluan terima kasih, viewers. Jangan keduluan terima kasih. Jangan keduluan, walaupun umumnya yang mengucapkan terima kasih, begitu. yang menerima tuh. Kita cuman biasanya jawabnya sama-sama ya. Kalau perlu kita yang duluan, ya kan? Betul. Coba kalau kita mau ngasih terus nggak ada yang mau terima gimana? Nggak jadi kan? Nggak jadi kebaikan. Seperti kita mau bicara seperti ini nggak ada yang dengar gimana? Nggak jadi. Alhamdulillah, viewers setia nih luar biasa. Ada Bang Aldo di sini, ada para guru, para alim, para ulama di sini di ngobrol, ya, di ngaco, di ngabuburit seperti ini, dan ada yang memberi, ada yang menerima. Dua-duanya beruntung, tapi sejatinya yang memberilah yang beruntung. Yang memberilah yang makanya kami berterima kasih. Berterima kasih mau menyimak viewers. Yes. Kang Dadang. Yes. Biar lebih konkretnya nih ke viewers ngaco. Kan kerap setiap datang Ramadan tuh ya udahlah kita jalanin aja ibadah kewajiban kita, siang puasa. Itu kewajiban siang puasa. Kita bisa sebut kalau tarawih juga bukan kewajiban sehingga banyak yang melewatinya. Melewatinya tuh tidak pas pada waktunya. Maksud saya mungkin dia nggak bisa tarawih sendiri karena sibuk, tapi lebih afdal kan di waktu yang pas, kemudian berjamaah. Kemudian tilawatil Qur'annya juga barangkali dia menganggapnya apa ya? Jadi dia yang penting wajibnya aja gitu. Pokoknya gua puasa, gua sholat, udah selesai. Pas-pasan sebenarnya kan. Sebenarnya kalau ngomongin keberuntungan itu kan sayang gitu. Sayang banget. Justru Ramadan menurut saya nih ya. Justru yang harus kita tingkatkan tuh yang sunnah-sunnahnya. Tarawih nggak akan kita temuin kalau nggak Ramadan. Ya kan? Kemudian yang namanya berbagi, barangkali nih di hati jauh lebih bahagianya ketika memberi di Ramadan. Nah, pesan Kang Dadang untuk viewers ini di Ramadan ini yang sedang kita jalani supaya terus meningkat apa yang bisa dia lakukan di Ramadan ini, supaya tidak menjadi sia-sia Ramadan ini, supaya Ramadan ini mereka bisa genggam sebagai sebuah keberuntungan karena ini adalah ladangnya ibadah. Langkah. Viewers yang dimuliakan Allah, bagaimana supaya kita hadir semangat, bagaimana supaya hadir tadi gairah yang luar biasa tanpa kenal lelah. Pesan saya satu lagi, jadikan Ramadan tahun ini seperti Ramadan terakhir kita. Jangan pernah berpikir, tenanglah ada tahun depan. Kan tahun depan banyak muda. Dan tahun depan saya hadir lagi di ngaco. Amin. Tapi itu kuncinya ya. Anggap itu kunci itu Bang Aldo. Pesannya, ya. Sebetulnya semua ibadah kalau kita rasakan begitu, sholat 5 waktu misalnya, sholat zuhur kita tadi yang kita lakukan, seolah-olah zuhur itu terakhir. Seolah tidak ada zuhur lagi esok, atau bahkan seolah tidak sampai waktu asar kita umur kita. Kalau hadir rasa itu, hadirkan rasa itu, keterakhiran di dalam ibadah, maka pasti akan bersungguh-sungguh. Kenapa orang santai? Namanya kalau dalam kitab Imam Al-Ghazali disebutkan tulul amal, panjang angan-angan. Seolah-olah manusia akan panjang hidup 100 tahun. Sehingga dia merasa tenanglah, masih ada besok. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Goda. Kalau untuk dunia bolehlah berpikir 1000 tahun misalnya, gagal bisnis, tenanglah, masih ada besok. Coba lagi maksudnya. Betul, iya. Tapi kalau untuk akhirat jangan sampai kita begitu. Rasakan ini akhirat amal saya yang terakhir, sehingga tiada pilihan, all out maksimal, insya Allah. Jangan dibalik ya Kang. Jangan terbalik. Dunianya kalau dunia 1000 tahun. Iya. Pikir bisnis masih ada besok pasti pikir. Iya. Nah, orang yang kebalik tadi ngaco. Iya. Kalau yang ngaco tuh Bang Aldo, ya. Kalau mikirin dunia seakan-akan akan mati besok, udah nggak semangat kita. Semangat kita. Apa namanya, nyari duit nggak usah semangat. Iya, besok
mati kita. Besok juga mati. Tapi kalau urusan dunia, seolah kita akan hidup selamanya. Boleh, silakan. Bisnis yang hebat, viewers, yang kerja di gagal coba lagi. Gagal coba lagi, itu prinsipnya. Tapi kalau untuk akhirat, gagal tuh harus tobat. Ya Allah, sholat saya tadi nggak khusyuk ya Allah. Ampun, gitu. Jadi satu pesan dari Kang Dadang itu untuk Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini agar beruntung. Kaitkan dengan tema kita. Agar beruntung. Hadirkan rasa bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Viewers, insya Allah viewers kalian jadi orang yang beruntung. Karena kita nggak tahu Ramadan tahun depan apakah ketemu atau tidak. Atau setelah Ramadan kita juga panjang umur sehat atau rahasia gitu. Rahasia. Setelah syuting ini kita tidak tahu. Setelah penampilan ini kita tidak tahu. Jadi kunci atau pesan dari Kang Dadang itu untuk viewers Ngaco, itu global maknanya sudah, sangat. Dan itu bisa viewers lakukan di Ramadan ini. Sangat, insya Allah membekali untuk terutama yang menyampaikannya. Kita semua belajar untuk menghadirkan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ibadah kita ini adalah ibadah yang terakhir. Sehingga insya Allah dengan itu akan hadir betul-betul kesungguhan dalam melakukan apapun. Coba kalau orang semua terakhir pasti sungguh-sungguh, betul nggak? Iya. Orang yang orang yang mau dihukum mati misalnya, dia akan tobat benar-benar. Karena tahu tanggal eksekusi. Iya. Nah, kita ini dirahasiakan oleh Allah. Kita jadikan time limit untuk kita, deadline untuk kita ini. Iya. Setiap waktu. Insya Allah beruntung. Amin. Sahabat Ngaco sekalian. Amin. Kang, viewers luar biasa. Makasih Kang Dadang. Sudah sharing, sudah main ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Amin. Ilmunya sedikit. Mohon izin para guru, para alim, para ulama, para habaib. Kita semua berbagi di sini. Yang mendengar jauh lebih baik dari kami, Bang Ali. Iya. Yang menyimak viewers sekalian jauh lebih baik. Kami kesempatan berbagi pada hari ini. Makasih Kang Dadang sudah hadir di studio. Baiklah viewers Ngaco dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita dengan Kang Dadang. Beliau maunya disapa seperti itu, sudah membagikan ilmu pengetahuan, mudah-mudahan menjadi amal, menjadi sebuah hasanah baru buat kita. Dipesankan oleh beliau bagaimana menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita agar kita sungguh-sungguh dan keberuntungan dengan segala macamnya itu bisa kita raih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Mudah-mudahan ini jadi teman semuanya untuk viewer dalam rangka untuk menyambut atau menjelang waktunya berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedepannya kita akan diberikan kesehatan dan kekuatan, kelancaran sehingga ibadah Ramadan kita bisa lancar semuanya hingga akhir nanti. Demikianlah para viewer, demikian dari saya. Kita jumpa dalam waktu dan kesempatan serta narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat viewers yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin memperkenalkan diri, Al-Fakir Dadang Khairuddin, asli dari Bandung. Alhamdulillah tinggal di wilayah Bintaro. Setiap hari kegiatan mengajar dan belajar. Belajar dan mengajar. Alhamdulillah sesekali bimbing haji umroh. Ya. Bagi yang mau umroh insya Allah bersama Al-Fakir. Mudah-mudahan mabrur umrohnya dan hajinya. Bimbing haji umroh di Travel Mihrab Kolbi. Dan Al-Fakir juga sebagai ketua Yayasan Mihrab Kolbi untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Menjadi fasilitator antara agniya dan al-fuqara'nya insya Allah. Untuk viewers sekalian, saksikan selalu Ngaco, ngobrol ala Indoposko, dan Ngaco ngabuburit spesial di bulan Ramadan bersama ala Indoposko. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah menjadi jalan kebaikan. Silahkan di like, share, ya, di komen dan sebagainya. Siapa yang menjadi jalan kebaikan, maka akan mengalir kebaikan sebanyak yang mengikutinya. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menjadi jalan kebaikan, maka akan mendapatkan mengalir kebaikan sebanyak orang yang mengikutinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa
dalam perjalanan kehidupan yang lebih berkah dan lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.